untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari Ibu Siti Astuti SPD dengan tema diseminasi pembelajaran berdiferensiasi. Kepada beliau saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Utami yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sudah siang. Apakah masih semangat atau ini mau cepet-cepet atau mau lama? Oke, menyesuaikan. Ini saya nggak banyak yang akan saya sampaikan. Di sini saya hanya akan menyampaikan tentang diseminasi praktik baik yang pernah saya lakukan. Di sini gunanya nanti saya untuk kegiatan Jambore GTK. Di sini saya akan melakukan diseminasi tentang praktik baik di sini. Nah, ini praktik baik yang saya lakukan, yaitu praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin sudah tidak hal yang baru lagi untuk Bapak Ibu, nggih. Ini sudah di kurikulum Merdeka, ini sudah menjadi hal yang biasa. Seperti apa pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan? Di sini saya membuat sebuah praktik baik dengan judul Staber, Prasmanan Ilmu, Bebas Memilih dan Menikmati. Nah, ini seperti apa? Staber itu apa? Nah, sebelum saya masuk ke apa itu Staber, nah di sini saya akan menyampaikan dulu kenapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi dengan metode Staber. Nah, awalnya adalah dari latar belakang ini. Jika dilihat Bapak Ibu, di situ ada foto anak yang sedang tidur. Ini bukan foto rekayasa, tapi ini memang benar-benar tidur. Saya video dan ini anaknya nyaman sekali tidur, padahal di situ ada gurunya. Nah, ini yang menjadi latar belakang masalahnya. Jadi dalam beberapa waktu terakhir itu saya mengamati adanya penurunan minat belajar pada siswa. Entah itu hanya di pelajaran saya ataukah itu secara umum, saya juga tidak tahu. Okay. Tapi yang saya amati ada penurunan minat belajar. Nah, tandanya itu sudah terlihat jelas, okay. Jadi anak itu sering mengantuk di kelas. Mungkin di pelajaran Bapak Ibu ada tidak anak-anak yang mengantuk di kelas? Tidak beda, okay. Kemudian terlihat bosan ketika di kelas. Kemudian kurang fokus ketika pelajaran. Dan selain itu banyak anak yang lebih tertarik dengan aktivitas di luar pelajaran. Misalnya ini yang saya temui ya Bapak Ibu. Misalnya mereka menggambar di topi. Topinya itu wah kreatif sekali, okay. Jadi banyak gambarannya. Kemudian kalau tidak di topi, di tas ataupun di dasi. Kalau ya di meja, ada yang kreatif di meja, ada juga yang mereka di buku itu bukunya buku tulis pelajarannya, tapi isinya gambarannya beda, bukan tentang pelajaran. Ini yang menjadi motivasi saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Berdasarkan permasalahan di atas, kemudian saya memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan Staber. Saya berharap dengan pendekatan ini siswa menjadi lebih aktif, dan kalau aktif tentu akan meningkatkan hasil belajar mereka, dan tentu saja bisa suasana belajar itu menjadi lebih menyenangkan. Karena kalau kita kalau sekarang kan bukan teacher center, nggih, bukan teacher center. Ketika kita teacher center, guru itu menjelaskan banyak, anak pasif inilah yang memacu mereka untuk menjadi ngantuk, mereka bosan dan sebagainya. Jadi sekarang kan kurikulum Merdeka itu adalah student center. Jadi anak itu harus diberikan keaktifan supaya mereka bisa ada aktivitas tentang pembelajaran itu. Ini alasan saya mengambil tema ini. Kemudian apa itu Staber? Nah, ini Staber. Staber itu adalah kepanjangan ya, jadi singkatan dari stasiun pembelajaran.
Kemudian saya akronimkan dengan STABER. Apa itu STABER? Yaitu konsep pembelajaran di mana siswa aktif memilih dan berkeliling di berbagai stasiun pembelajaran. Di sini saya akan menyiapkan beberapa sumber belajar. Jadi sebelum kita mulai di pembelajaran, biasanya mungkin Bapak Ibu juga sama, ketika di awal pembelajaran atau awal semester biasanya ada tes diagnostik non kognitif untuk mengetahui gaya belajar. Untuk apa? Untuk menggunakan ini untuk kita menentukan sumber belajar apa yang cocok untuk anak-anak. Kalau yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory. Nah, dengan kita sudah berpacu pada tes diagnostik non kognitif ini, kita akan membentuklah sebuah media yang tepat untuk anak-anak. Itu. Kemudian yang ketiga, masing-masing stasiun pembelajaran menawarkan aktivitas belajar yang berbeda-beda. Ini tentang stasiun pembelajaran. Nanti saya akan menampilkan seperti apa itu stasiun pembelajaran. Saya akan tampilkan videonya nanti. Kemudian, nah ini beberapa aktivitas. Ini kebetulan mata pelajaran informatika, bukan prakarya, ke informatika. Jadi ini kegiatan stasiun pembelajaran. Saya menyiapkan beberapa sumber belajar. Ada sumber belajar video, ini untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki gaya belajar visual dan auditory, karena di situ ada audionya juga. Kemudian ada yang melihat poster, ini untuk siswa yang dengan gaya belajar visual, dan ada perangkat keras komputer, ini untuk gaya belajar kinestetik. Tapi apakah anak-anak hanya akan belajar di satu tempat? Tidak. Saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkeliling pada semua sumber belajar yang mereka inginkan. Tapi kalau misalnya saya hanya menginginkan ini, yang lihat-lihat perangkat komputer saja, ya tidak apa-apa. Saya pengen yang melihat video saja, nggak apa-apa. Tapi kan anak itu tidak hanya serta-merta saya hanya memiliki gaya belajar visual. Bisa saja anak itu memiliki 3 gaya sekaligus. Jadi mereka ingin melihat keseluruhan sumber belajarnya. Jadi siswa nanti akan bebas memilih stasiun belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian itu untuk istilah STABER. Nah, di judul saya juga ada tentang prasmanan ilmu. Prasmanan, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan kata prasmanan ketika diaturi undangan makannya prasmanan. Kalau prasmanan berarti Bapak Ibu kan boleh memilih apapun yang disukai. Nah, prasmanan ilmu ini yang saya tuliskan di sini yang pertama, setiap stasiun belajar seperti hidangan dalam prasmanan. Kita menyiapkan beberapa materi di situ, kemudian ditentukan sesuai dengan tema yang kita pilih. Yang kedua, siswa bebas memilih stasiun mana yang akan mereka kunjungi, dimanapun mereka silahkan. Yang ketiga, materi disajikan dengan beragam bentuk seperti teks, poster, video, ataupun benda nyata sesuai dengan tes diagnostik awal non-kognitif. Prasmanan ilmu ini memungkinkan siswa untuk menjadi lebih aktif karena mereka harus keliling, mereka tidak diam. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, hanya mendengarkan saja, tapi mereka terlibat langsung dalam sebuah kegiatan sehingga mereka ada kreativitas dan kolaborasi bersama teman-teman. Jadi tidak ada kesempatan anak untuk cuman mendengarkan sama mungkin seperti saya ketika saya disuruh duduk mendengarkan materi yang begitu lama, saya juga akan merasa bosan, capek, ngantuk dan sebagainya. Siswa pun juga demikian. Kemudian tujuannya apa? Tujuan saya dengan adanya STABER ini adalah bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi nanti harapan saya siswa lebih bersemangat ketika ada pelajaran. Jangan sampai siswa wah pelajaran informatika. Pernah saya waktu itu diceritani Bu Hani atau Bu Dita ya, yang informatika itu lebih sulit daripada matematika.
Nah, mungkin kita bisa mematahkan kata-kata tersebut. Oh, ini pelajarannya nggak sulit kok. Kita kemas dengan pembelajaran yang menarik. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan individu. Karena kita tahu bahwa anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Nah, keunikan itu tidak hanya unik dalam hal belajar, tapi hal lain juga. Kita harus tahu latar belakang anaknya seperti apa juga. Karena setiap latar belakang juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda juga. Ini tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan STEPER. Jadi ini langkah-langkah saya ketika melakukan pembelajaran stasiun belajar. Yang pertama adalah perencanaan dulu. Saya merencanakan tentang pembelajaran itu, menentukan topik pembelajaran. Topik apa yang akan saya sampaikan? Kemudian saya membuat stasiun pembelajaran dan menyiapkan bahan ajar. Nah, itu berarti banyak sekali dong Bu yang dibuat materinya. Iya, memang ketika kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ini benar-benar membutuhkan kesiapan yang lebih. Karena kita harus menyiapkan banyak bahan ajar. Tetapi apa yang saya lakukan ternyata memudahkan saya ketika masuk di kelas. Tapi memang sebelumnya guru itu lebih sibuk. Karena persiapan medianya kan beda-beda. Nah, butuh persiapan yang lebih. Tapi ternyata enak ketika kita masuk di dalam kelas. Yang kedua, ketika pelaksanaan, siswa bebas memilih stasiun belajar sesuai minat. Tapi guru tetap memberikan bimbingan. Tidak terus gurunya hanya melihat cul, tapi kita tetap membimbing anak. Kita keliling juga, kemudian mungkin ketika ada anak yang bertanya, tetap kita jawab di situ. Kemudian untuk penilaiannya asesmen formatifnya dengan permainan sederhana secara beragam sesuai dengan hasil asesmen amal. Jadi asesmennya juga kita buat yang menarik. Mungkin kita buat dengan permainan-permainan sederhana, bermain peran. Jadi yang melibatkan keaktifan anak. Nah, di sini penilaian saya ketika formatif ini adalah dengan berdiskusi. Nah, diskusi ini saya buat mereka menjadi beberapa kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik awalnya. Tapi kita tidak bisa menempatkan yang semua pintar, yang semua ini. Tapi nanti anak-anak yang pintar ini, anak-anak yang memiliki asesmen nilai yang tinggi, ini akan membantu yang kurang, biar mereka menjadi tutor sebaya. Kemudian setelah itu saya lakukan refleksi, siswa dan guru melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah berlangsung dan juga perasaannya seperti apa. Ini untuk langkah-langkahnya. Dan selanjutnya untuk hasil yang dicapai ini ada 3. Jadi ada peningkatan motivasi, ditandai dengan antusias siswa dalam pembelajaran. Jadi mereka jadi penasaran, oh saya pengen melihat ini. Nah, mereka lebih antusias. Kemudian yang kedua, peningkatan hasil belajar karena siswa bisa memahami materi dengan minatnya masing-masing. Dan yang ketiga, peningkatan kerjasama antar siswa pada saat melakukan diskusi kelompok. Semua terlibat dalam kelompok, tidak ada yang cuman ikut-ikutan tapi tanpa ikut bekerja. Hasil yang didapatkan ini ternyata juga cukup memuaskan untuk saya. Tidak hanya motivasi belajar yang meningkat, tetapi juga mereka terlihat cukup aktif. Kemudian ada tantangannya, tidak, tentu setiap pembelajaran ada tantangannya ya. Salah satu tantangannya adalah tadi kita harus menyiapkan pembelajaran, kita harus menentukan anak ini sebenarnya di mana, benar nggak sih di visual apa tidak. Karena kadang kalau mengisi dengan angket itu anak-anak asal mengisi saja. Nah, ini bisa dilakukan tes diagnostik awal non kognitif dengan cara mewawancarai langsung juga. Dan untuk kesimpulannya,
Stepper ini merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Stepper memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai minat dan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, Stepper dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna. Demikian ini tadi yang materinya. Nah, saya akan memperlihatkan video saya, tapi yang versi pendek. Mungkin videonya tidak sebagus video-video yang pro. Mohon masukannya nggih nanti. Punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, atau bahkan saling bergerak. Dengan prasmanan belajar, anak bisa memilih aktivitas yang paling disukai dengan daya belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Astuti dari SMP Negeri Tabungaga, Kabupaten Magelang. Di sini saya akan mengikuti Jambore BPK kita dengan kategori juru inovasi. Nah, tema yang akan saya ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi. Alasannya adalah saya sering melihat anak-anak di dalam kelas itu merasa bosan, merasa ngantuk, merasa tidak nyaman, kemudian berbicara sendiri dengan kesibukan mereka masing-masing. Nah, di sini berpengaruh pada hasil akhir mereka. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya harapkan anak-anak bisa lebih semangat karena mereka bisa belajar sesuai dengan minat mereka masing-masing. Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan? Nantikan di video ini ya. Sebagai langkah awal sebelum masuk ke dalam kelas, saya terlebih dahulu menyiapkan berbagai bentuk media pembelajaran yang sesuai berdasarkan hasil tes diagnostik awal non-kognitif. Tes ini membantu saya memahami karakteristik, minat, kesiapan belajar setiap siswa, sehingga saya dapat merancang pembelajaran yang lebih personal dan efektif untuk mereka. Oke, sebelumnya saya akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat semuanya? Ya, sudah sarapan semua? Nah, berarti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Oke, ya. Kelasnya sudah bersih semuanya? Lihat sekeliling kalian. Ada sampah tidak? Oh tidak. Oke, berarti kalian juga menjaga kebersihan. Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, saya minta tolong Sakti bisa memimpin berdoa dulu ya. Oke, dengan berdoa ini akan mempersiapkan kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, saya mau tanya dulu, Ovia, ada nggak teman kamu yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa Ovia yang nggak masuk? Oh, Fahri. Fahri kenapa Fahri? Ada yang tahu nggak Fahri kenapa? Oh tidak. Oh sakit. Ya sakit, kita doakan mudah-mudahan nanti akan sembuh ya. Dan kalian semuanya sehat-sehat semuanya ya. Oke ya. Gimana perasaan kalian hari ini? Benar, tenang. Benar, tenang. Oke. Gimana sih perasaan kamu? Saya mau tahu nih perasaan kamu hari ini ya. Saya sudah punya kartu perasaan ya. Saya akan letakkan ini di depan sini. Silakan kalian mengambil kartu ini ya sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Pada kegiatan awal, saya mengirimkan penerapan kompetensi sosial emosional dengan menanyakan perasaan mereka hari ini. Ada tidak yang mau menunjukkan kartunya? Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi psikis siswa, sehingga saya dapat lebih memahami keadaan emosional mereka sebelum memulai pembelajaran. Untuk meningkatkan semangat siswa, saya melakukan diskusi yang berkaitan dengan materi pembelajaran saat ini, sehingga suasana menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Sebagai persepsi, saya mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa agar lebih mudah dipahami. Ini banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari.
cukup Bapak Ibu, nggak usah sampai selesai atau sampai selesai. Selanjutnya, saya mengajukan pertanyaan Nanti tambah ngantuk, nggih. Dan membuka diskusi tentang materi. Sudah atau tak lanjut apa sudah Bapak Ibu? Siapa yang bila-bila? Oh iya, Apa nih? oke. Ora dimeniti. Bagaimana yang berfungsi sebagai perangkat keras dari manusia? Peran apa? Tulang atau organ-organ tubuh kita ini yang namanya perangkat keras. Jadi kita akan mempelajari mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita mempelajari, saya mau kalian ada asesmen awal dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman dan kesiapan siswa terhadap materi. Ini membantu saya menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif. Ya. Oke, semuanya sudah. Ya, ini saya lihat sekilas dulu ya. Hasil asesmen awal digunakan untuk membagi siswa ke dalam kelompok diskusi dengan tingkat pemahaman yang beragam. Nah, sekarang saya ingin kalian cari informasi tentang apa yang sudah kalian tulis di awal ini. Dengan cara di sini saya menggunakan yang namanya stasiun pembelajaran. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa sumber belajar. Ada sumber belajar berupa poster di depan sana. Kemudian ada sumber belajar berupa buku. Ada sumber belajar nanti berupa alat komputer atau perangkat keras, dan nanti ada sumber berupa video. Ya, silakan kalian bisa mencari informasi dimanapun yang kalian suka. Ya, silakan berkeliling. Ya, dicatat materi yang kalian dapat. Siswa secara prasmanan mencari informasi sesuai dengan mereka, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi topik yang paling menarik bagi diri mereka. Gimana informasi yang kalian dapat? Setelah berkeliling, guru menanyakan informasi yang sudah diperoleh siswa, mendorong mereka untuk berbagi pengetahuan dan pendapat yang didapat dari eksplorasi. Waktunya untuk diskusi. Saya ada pantau nih untuk kalian, kasih cakep ya, biar kalian semua cakep ya. Jalan-jalan mau ke Taman juga. Ya. Beli oleh-oleh di pasar tua. Ayo kita diskusi bersama tentang komputer dan fungsinya. Ya. Oke, saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ini sudah saya bagi 5 kelompok ya. Guru menjelaskan bahwa kegiatan diskusi akan menjadikan permainan menunjukkan gambar dengan keterangan yang nantinya siswa dapat menuliskan hasilnya pada LKPD dengan cara yang lebih menyenangkan. Kelompok 1, ya, kelompok 1. Siswa terlihat antusias dalam berdiskusi. Yang kesulitan nanti boleh ditanyakan. Iya, ini dicetak, kasih nama ya, kemudian dicetak. Waktunya untuk presentasi ya. Silakan bacakan hasil diskusi kalian di depan sini ya. Setiap kelompok bergantian mempresentasikan hasil diskusinya, sehingga semua siswa bisa mendengarkan dan belajar dari teman-teman. Kalian sudah banyak yang memahami ini. Hampir semuanya jawaban kalian benar, meskipun tadi ada sedikit kesulitan, tapi itu bisa terpecahkan masalahnya ya. Sebagai asesmen kalian ya, saya akan bagikan soal. Di akhir pembelajaran, guru membagikan soal asesmen formatif untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang berbagai macam perangkat keras komputer ya. Ada perangkat apa? Input, ada perangkat output, ada perangkat storage, ada perangkat proses ya. Dan itu semua kita sudah pelajari hari ini ya. Waktunya sekarang adalah ini, refleksi hari ini. Guru meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini, mendorong mereka untuk berpikir tentang apa yang telah dipelajari dan bagaimana perasaan mereka selama proses belajar. Refleksi saya untuk kalian luar biasa sekali, aktif semuanya, bisa menerima materi dengan baik. Sudah diskusinya boleh dikumpulkan ya, sudah
Kayak itu Bapak Ibu, video yang saya buat, mohon masukan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu saya perbaiki dari sini. Oke, Pak Ateng, pakai niki betul. Terima kasih. Pertama, kalau tadi ya tentang pelaksanaan tadi ya, stasiun Pembelajaran. Kalau memang anak menjadi bergerak berjalan, ya. Oke. Jalan putar, aktif. Mungkin jangan tidak ngantuk betul, nggak itu. Tapi aktivitas efisiensi dari dia belajar mandiri katakanlah atau banyak itu akan menurut saya lebih efektif kalau dalam pameran atau itu ada stand-stand, ada semacam pemandu yang di situ kemudian dia menjelaskan. Kalau di dalam belajar itu ada ini teori pembelajaran zaman dulu. Ada tutor sebaya. Jadi ada anak yang mungkin terlebih dahulu ada yang sudah dipilih atau bagaimana caranya itu sudah ada yang jangan memaksa itu kemudian membantu teman-temannya untuk memberikan pencerahan atau untuk misalnya kamu tadi ya, ini apa begini. Biasanya juga meminjam kelas lain atau kelas apa itu malah juga bagus. Kemudian sebelumnya tentu saya tadi kurang jelas. Sebelumnya mungkin sudah diberi semacam kisi-kisi semacam ada ini yang perlu dipasai apa misalnya ada itu sudah ada tujuannya kamu di bagian ini yang dipasai apa itu. Kemudian berikutnya dari beberapa pelaksanaan itu kan ada yang seleranya masing-masing misalnya ketertarikannya itu ya itu tadi mungkin yang aktivitas ya mungkin itu sangat diferensial banget artinya sesuai dengan minat dari anak-anak dari siswa. Ya ini mungkin positif ya memang ada anak yang suka, ada anak yang tidak. Mungkin saja seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ateng. Memang benar kadang hal seperti itu bisa terjadi. Di sini memang kita biarpun anak stasiun pembelajaran, mungkin kalau mau dilihat video fullnya ada mulai dari saya pertama seperti apa sampai pengorganisasian anak seperti apa, video fullnya juga ada di YouTube saya. Itu proses secara utuh ya Pak, dari benar-benar 2 jam pelajaran proses secara utuh. Itu memang kita sebagai guru itu kan saat ini bertindak sebagai fasilitator kan ya Pak ya. Anak itu memang sekarang diarahkan bukan kita tuntun terus, tapi memang kita tuntun untuk belajar mandiri. Di awal memang anak ini harus belajar mandiri dulu Pak. Memang di situ saya meminta kepada mereka, silakan cari informasi. Di situ saya meminta mereka untuk mencatat informasi apa yang mereka dapat. Setelah itu saya juga mendampingi di setiap titik itu. Ketika saya berkeliling, jadi juga menjelaskan di situ sambil menjelaskan. Tapi di akhir setelah saya tanya jawab apa yang kamu dapat dan sebagainya, saya juga ngecek catatan mereka apa yang kamu dapat. Kemudian nanti setelah itu saya menjelaskan juga Pak materi di depan itu. Bahkan ini untuk semuanya, idenya itu bagus Mbak. Jadi untuk semuanya itu bisa dicontoh oleh guru-guru yang lain. Paling tidak untuk sebagai refreshing bagus. Refreshing itu
seperti itu Mas Main. Oke. Jadi ini bagus idenya, bisa contoh paling tidak untuk kata refreshing itu bagus. Nanti anak-anak bisa, yuk kan seperti pameran kan penting. Ini sebenarnya nggak hanya saya lakukan pertama di informatika, saya di pelajaran prakarya pernah Pak, tapi kalau di prakarya itu saya di luar. Jadi awalnya saya minta mereka untuk berdiskusi kelompok, kemudian mereka mencari informasi, dibuatlah mau dengan Canva, mau dengan apapun silahkan. Nanti saya minta mereka tempel dimanapun tempatnya, ada yang di pohon, ada yang di tembok. Kemudian saya minta semua dari anggota kelas itu untuk berkeliling juga untuk mencari informasi. Itu yang juga bisa mungkin kalau di kelas stasiun pembelajaran mungkin terbatas, kita pun bisa memanfaatkan halaman, karena sekarang kan anak lebih suka belajar di luar kadang nggih Pak nggih. Nah, di luar kalau di luar kita biarkan saja kadang mereka juga nggak fokus nggih. Nah, ini sebagai refreshing juga Pak mungkin nggih. Terima kasih Pak Ateng masukannya. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang akan memberikan masukan. Pak Den, nama Pak Den, monggo Pak Den. Nggih Pak Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan yang kami lihat dari video tadi adalah semuanya sudah bagus sekali, dan saya sudah wah kalau Pak seperti itu setiap hari alangkah indahnya. Anak-anak itu antusias. Tapi saya harapkan mungkin ya setiap butuh mengajar seperti itu alangkah topnya itu nanti yang melanjutkan ke kelas berikutnya itu mungkin lebih mudah lagi ya. Tapi jangan saya harapkan tidak hanya untuk video saja, tapi mungkin untuk kelas-kelas terusnya seperti itu. Dan yang jelas kalau saya lihat seperti itu, saya kok tidak mampu menyiapkan seperti itu untuk saya sendiri. Untuk yang video tadi Bu Tuti, semuanya baik. Hanya kalau saya boleh memberi masukan untuk intonasi semuanya datar, semua keras, semua jadi kurang ada intonasinya itu kurang gimana ya, kurang enak didengar karena apa Indonesianya keras semua. Jadi Bu Tuti mungkin ada naik turunnya, ada gimana tidak loud semua, keras semua gitu loh. Jadi mungkin dibuat ya agak ada yang seperti ini, ada intonasinya, ada yang seperti ini gitu. Itu butuh ini masukkan bisa mungkin intonasinya bisa naik turun jadi tidak datar gitu ya. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Pak Den, masukannya luar biasa sekali. Ini diharapkan tidak hanya di video gitu ya Pak ya, tapi ketika ini kita lakukan di setiap pertemuan, saya yakin anak juga akan bosan kalau seperti itu terus. Ini memang kita sebagai guru memang harus mencari variasi pembelajaran gitu nggih. Kadang pembelajaran seperti ini bagus diterapkan di kelas A, tapi di kelas B belum tentu bagus. Jadi ini memang pintar-pintar kita mengemas diferensiasi dengan berbagai variasi metode, karena memang anak itu kan beda-beda penerimaannya seperti itu, nggih. Tapi makasih Pak Den ini ya. Kemudian untuk intonasi suara, nah ini memang cap suara saya itu kok ya keras nggih. Tapi masukan yang bagus mungkin untuk yang tahun berikutnya saya akan kalau diberi kesempatan untuk bisa mengikuti lagi, saya akan mencoba mengubah intonasi. Tapi kalau ini sepertinya saya sudah tidak cukup waktu, karena ini dari video 2 jam harus saya potong menjadi 10 menit oyak-oyakan. Jadi itu suaranya saya pun ngerasa kayak cepet banget dubbingnya, suaranya terlalu cepet intonasinya seperti itu. Mungkin ada yang lain, nggih Bu Eti? Saya nggak mau beri masukan, tak masuki yo mental kayaknya. Boten Bu, boten mental nah. Maksudnya gini Mbak Turi, saya hanya tanya aja, menurut pandangan jenengan,
masih ada kan ketika Mbak Tuti itu melakukan pembelajaran semacam itu, ada 1 atau 2 anak yang menurut panjenengan di dalam kelas itu belum satu belum respon, kemudian tidak bisa mengikuti apa yang panjenengan lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya menanyakan, mungkin anak-anak saya alangkah baiknya andai kata untuk diferensiasi itu digunakan dalam ketika kita menilai, dalam penilaian, dalam berarti pakai asesmen kan. Asesmen itu misalnya antara anak yang satu dengan anak yang lain yang berkemampuan berbeda itu dipilah-pilahkan seperti yang digunakan dalam pembelajaran itu. Itu kira-kira bagaimana? Oke, Bu Eti. Yang pertama tadi, ada tidak anak yang masih merasa mungkin tidak mudeng dengan, ya tetap kadang penangkapan anak itu kan beda tingkat penangkapan anak nggih Bu nggih. Nggih tetap ada, tapi itu nanti ya kita harus mendekati secara pelan-pelan menyampaikannya Bu. Tetap ada Bu itu. Tapi yang saya lihat kemarin ketika nggak hanya di ini ya, saya pernah melakukan di kelas lain. Ya paling nggak tadi kan karena permasalahan saya anak mengantuk, anak nggak aktif. Nah itu sudah mulai aktif. Cuman kadang penerimaan apa toh yang harus dilakukan itu yang mungkin kadang beda persepsi, sehingga harus kita mendekati anak itu. Kemudian Bu Eti yang kedua adalah bisa nggak diferensiasi itu dilakukan pada penilaian. Diferensiasi itu kan ada 3 nih Bu. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah kalau Bu Eti ini mau membedakan di bagian penilaiannya kan beda. Nah penilaian beda ini berarti kan berbeda di proses Bu. Di proses itu mungkin anak ini yang memiliki kemampuan tinggi berarti dikasih soal dengan yang memang untuk anak berkemampuan tinggi. Anak yang tengah juga tengah, anak yang rendah-rendah. Nah di situ kan rubrik penilaiannya sudah beda Bu. Jadi ketika yang tinggi kan beda rubriknya dengan anak yang memiliki kemampuan tingkat rendah. Nah otomatis kan ini sudah ada diferensiasi pada penilaiannya juga Bu. Tidak mungkin akan sama, karena mungkin standar anak yang tinggi 80 dengan standar anak yang 80 pada anak yang kemampuan rendah itu sudah berbeda. Wonten Bu Eti, bisa diterima? Oke, yang lain mungkin nggih Bu Pina. Niki marai grogi nak Bu Pina asli. Terserah Mbak, ini kalau saya cara seperti ini adalah jalan ninja saya untuk mengejar materi. Misalnya saya mengajarkan tentang sistem reproduksi, kan ada alat reproduksi pria, ada alat reproduksi wanita, kemudian ada penyakit-penyakit itu biasanya langsung kalau saya nerangkan satu-satu itu misalnya bisa waktu gitu biasanya terus lagi ada kelompok-kelompok tertentu, kamu tugasnya yang ini misalnya reproduksi pria, reproduksi wanita, yang satu itu seperti itu. Tapi kalau saya lihat seperti ini tadi materi saya misalnya satu poin saja misalnya gitu. Saya mikirnya gini, terus yang satu stasiun saya kasih apa, satu stasiun kasih apa, satu stasiun apa itu harus nyambung gitu, apa dari ini berlanjut ke sini, berlanjut ke sini, ataukah bisa sendiri-sendiri seperti saya tadi karena ngajar materi. Jadi nanti anak-anak itu bergantian ilmu, misalnya dari tempat sini ke tempat sana itu belajar ke tempatnya itu sama anak yang ada di situ. Berikutnya juga seperti itu ke tempat lain. Akhirnya kalau pas presentasi juga bisa dengan berbagai cara. Misalnya pas presentasi ya kelompok ini mempresentasikan tentang ini, kelompok ini mempresentasikan tentang ini. Nenek yang punyanya Mbak Tuti mungkin ini berbeda ya, berbeda. Jadi satu tempat mempelajari poin ini, terus yang satunya lagi poin lanjutannya, satunya lagi poin lanjutannya, mungkin seperti itu. Beda tema. Nah aku beda tema karena nah kalau sama tema, saya sama tema. Satu tema beda bentuk sumbernya. Bentuk sumbernya. Nah saya sumbernya bedanya
pakai tekanan dan sebagainya itu untuk konsepnya mungkin bisa, tapi untuk lanjutannya mungkin harus menggunakan lebih dari biasanya kan tetap harus menjelaskan. Maka kira-kira jadi mungkin menggunakan seperti itu kalau saya dan pas besar. Terima kasih. Terima kasih Bu Bina. Ini juga luar biasa Bu Bina. Stasiun pembelajaran itu kan tidak hanya kita membedakan pada bentuk-bentuknya, materi pun juga bisa kita buat stasiun pembelajaran. Karena mungkin di satu titik ini stasiun pembelajaran tentang tema A, materi A. Kan mungkin Bu Bina di situ menyiapkan sudah beberapa materi. Yang namanya diferensiasi konten itu kan tidak serta-merta diferensiasi pada ada gambar, ada video, ada benda nyata, tapi diferensiasi dalam bentuk bacaan pun ini sudah diferensiasi Bu. Jadi ketika Bu Bina mungkin menyiapkan di sini bacaan, tapi kan tingkat bacaannya mungkin berbeda-beda. Nah itu juga sudah dikatakan diferensiasi Bu. Tapi punya Bu Bina itu juga sudah oke. Ada buku kan, ada yang buku cetak, ada yang buku e-book, mau pakai yang Nah, niku juga sudah diferensiasi dan itu yang produk berarti kan Bu, ada yang mau PPT, ada yang mau apa untuk presentasi itu kan juga sudah masuk. Tapi konsepnya Bu Bina juga sudah keren. Saya juga kita sering sudah pernah ngobrol gitu Bu tentang diferensiasi waktu itu ngoten. Oke, terima kasih Bu Bina. Mungkin bisa menjadi gambaran saya dan teman-teman juga. Yang nggih Pak Den. Setiap stasiun pembelajaran itu materinya sama, kembali ke tiga stasiun tadi. Bebas Pak. Kalau ini kan kalau konsep yang punya saya itu kan ada beberapa stasiun pembelajaran dengan materi yang sama. Oke, jadi anak kelilingnya bebas kemana. Misalnya poster itu kan gambarnya ada gambar CPU, gambar printer dan sebagainya, ada keterangan. Di buku bacaannya juga tentang printer sama. Kemudian di benda nyata itu benda-benda langsung dan saya kasih tulisan sama keterangan sama. Ngoten. Jadi kelilingnya mereka kalau keliling semua boleh, hanya di satu tempat juga boleh karena materi sama. Beda kalau dengan yang di Bu Bina ini kan dengan tema materi yang berbeda-beda. Ngoten. Misalnya Mbak, ya kalau tempatnya dengan misalnya anak itu sudah cukup puas dengan satu stasiun saja. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tapi kan nanti saya akan lihat hasil dari apa yang dia dapatkan dari mencari materi itu. Ngoten. Nggih. Saya tidak perlu sana sini. Misalnya saya hanya cukup spesifik aja saja. Nggih. Boleh Bu, tapi kenyataannya dan kebanyakannya mereka tetap penasaran dengan yang lain. Ngoten. Alhamdulillah nek penasaran. Nggih, mboten kita mau nonton ngoten niku mereka keliling, tapi biasanya mencatatnya adalah di satu titik. Karena kan melihat oh ini sama kalau tempat saya, ngoten. Materinya sama, jadi mereka udah nyatet di satu titik, yang lain cuma melihat-lihat, ngoten. Yang lain mungkin masih ada waktu nih untuk mboten enten napa tasih mboten? Ada tidak? Cukup, nggih. Kalau cukup mungkin sudah. Pak Solikin senyum-senyum, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya penasaran ki mesti ono sing ganjel sebenarnya ning jerone. Ya, mungkin nanti komennya di belakang. Piye carane ben bocah gelem maca ya, Pak? Nah, piye carane ben bocah gelem maca. Nggih, bagus itu Pak Solikin biasanya punya ide cemerlang. Tidak ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan untuk diseminasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi gambaran sedikit untuk Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.